Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Senang sekali saya bisa berbagi cerita praktik baik kepada Bapak Ibu semua. Saya Yomi Agung Susanto, sudah sekitar 14 tahun mengajar di SMK Negeri 1 Norojo pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Dari awal saya mengajar, saya telah mengajak dan membimbing siswa untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan, antara lain lomba kompetensi siswa, karya ilmiah, dan olimpiade. Akan tetapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan hati saya. Di setiap angkatan jurusan TKJ, rata-rata meluluskan 64 siswa. Dari sekian siswa, mungkin hanya 1-2 siswa yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan dan passion mereka. Kondisi zaman yang VUCA, tantangan yang banyak, disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang ketat. Dulu kita mudah menjual barang secara konvensional di pasar dan di toko, sekarang sudah banyak ditinggal dengan adanya marketplace. Pada tahun 2020 adanya pandemi COVID-19, jelas ini adalah salah satu bentuk VUCA. Sekolah dipaksa untuk beradaptasi dari pembelajaran offline menjadi pembelajaran daring. Dalam banyak perusahaan IT, saya mendapatkan model pekerjaan mereka. Model itu adalah metode Agile. Agile adalah suatu metode pola pikir untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat fleksibel. Kemudian, bagaimana kalau model Agile ini diterapkan dalam pembelajaran? Dan pada tahun 2017, saya mencoba secara terbatas untuk siswa yang masuk di komunitas belajar IT yang saya bentuk. Komunitas itu namanya Umar Syahid. Pada tahun 2020, pada saat pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan sudah mulai merancang pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu, hasil pengamatan, literasi, dan wawancara penulis yang berperan sebagai guru mendesain model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan motivasi, prestasi, dan tentu saja yang paling utama adalah mengantarkan mereka untuk bisa hidup lebih baik dibanding kehidupan sebelumnya. Maka dipilihlah model pembelajaran Agile Coaching ini. Pelaksanaan pembelajaran dengan model Agile Coaching tentunya memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut diantaranya antara lain dari sisi orang tua yang sebagian besar memiliki ekonomi menengah ke bawah, siswa kesulitan dalam mendapatkan dukungan tambahan yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, orang tua siswa sebagian besar bekerja di luar kota sehingga dalam pengawasan dan pendampingan untuk memotivasi dalam belajar anak masih kurang. Ketiga, peralatan yang dimiliki sekolah khususnya di jurusan TKJ sangatlah terbatas. Yang keempat, pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan dunia usaha dunia industri. Sebagai guru terkadang sudah nyaman dengan model pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga berat kalau harus belajar dan mengubah pola pembelajaran. Input siswa yang masuk pada jurusan TKJ sangatlah beragam. Ada siswa yang mahir mengoperasikan komputer, akan tetapi di sisi lain ada siswa yang belum bisa sama sekali mengoperasikan komputer. Yang terakhir, pemahaman guru, siswa, dan orang tua yang kurang paham dengan kondisi zaman yang VUCA. Dunia VUCA artinya dunia yang kita hidupi sekarang, di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, saya melakukan identifikasi masalah dan melakukan analisis. Menggunakan analisis SWOT atau analisis fishbone, ini adalah sebagai bentuk langkah awal untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi. 2. Menghimpun banyak informasi, inspirasi dengan berkunjung di industri, mengikuti diklat, pelatihan berbasis kebutuhan industri, melakukan kajian literatur, yang dikali dengan observasi wawancara dengan stakeholder yang terkait. 3. Mengkaji dan menggali teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. 4. Dari hasil penelitian singkat ini, saya kemudian menyusun rencana aksi dengan pedoman kurikulum merdeka pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang paling penting adalah menghasilkan outcome lulusan SMK Negeri 1 Norojo yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kebutuhan usaha. Pada kegiatan aksi, saya akhirnya menggunakan model pendekatan Agile Coaching. Coaching adalah tindakan dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif
sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalitas serta bagaimana individu tersebut dapat mengeluarkan potensi terbaiknya. Plan. Dalam tahap plan ini, saya bersama siswa melakukan proses perencanaan dalam pembelajaran. Materi apa yang harus dipelajari? Di sini salah satu pendekatan coaching yang saya gunakan. Tujuan utama dari coaching adalah membantu siswa untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional mereka, mengembangkan keterampilan dan potensi, serta meningkatkan kinerja mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam tahap plan ini, siswa diajak untuk merumuskan tujuan dan goal yang ingin dicapai, serta dilakukan pula asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang jurusan TKJ. Asesmennya dilakukan baik kognitif maupun non-kognitif. 2. Desain. Dalam proses pembelajaran, seorang guru bertanggung jawab untuk memastikan setiap siswa dalam kelompoknya memiliki pemahaman yang jelas tentang prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. 3. Develop. Pada tahap ini, siswa sangat penting untuk menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan cermat, dan hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Pada tahap ini, siswa mulai belajar membuat suatu produk atau mempelajari salah satu pekerjaan dalam dunia jaringan seperti sysadmin, network engineer, digital marketing, dan desain sesuai dengan minat bakat mereka. Dalam tahap develop, siswa juga diajak untuk mengikuti seminar yang linier dengan materi yang dipelajari. 4. Tes. Guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar, dan membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya untuk dipaparkan kepada orang lain. 5. Deploy. Proses pembelajaran mencapai puncaknya ketika siswa mempresentasikan dan mempublikasikan pekerjaan mereka kepada Bapak Ibu Guru. Melalui presentasi ini, siswa berbagi hasil kerja mereka, menunjukkan pemahaman mereka tentang topik atau konsep yang telah dipelajari, dan menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dalam proyek-proyek mereka. 6. Review. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil. Selanjutnya, guru dan peserta didik merefleksikan atau menyimpulkan. Setiap peserta didik memaparkan laporan, peserta didik yang lain memberikan tanggapan, dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Refleksi. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil yang dirasakan sangat positif. Ada beberapa indikator yang dapat dilihat. Yang pertama, siswa lebih aktif dalam belajar untuk mencapai mimpi tujuan yang telah ditetapkan. Siswa mengalami peningkatan critical thinking, troubleshooting. Hal ini dibuktikan banyak pekerjaan yang berhasil mereka lakukan, dan ketika ada masalah, mereka bisa melakukan troubleshooting. 3. Siswa lebih percaya diri dalam berkomunikasi. 4. Siswa mudah dalam mendapatkan tempat praktek kerja industri yang sesuai dan relevan. 5. Siswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. 6. Siswa berprestasi tingkat provinsi maupun nasional. Siswa yang mengikuti kegiatan dengan baik lulus terserap industri dengan baik. Model pembelajaran ini diharapkan menjadi referensi penting untuk kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia, terutama di sekolah menengah kejuruan SMK. SMK dapat mengadopsi pendekatan ini untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dan siap untuk menghadapi tuntutan dunia kerja di masa depan. Demikian video sederhana praktik baik yang saya lakukan, semoga bisa menjadi inspirasi. Semoga vokasi Indonesia semakin maju dan jaya. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.